Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kaki kita untuk melangkah dari rumah menuju ke masjid dalam acara yang sangat mulia, yaitu thalabul ilmi. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam disuruh menuntut ilmu, apalagi kita semuanya. Dan menuntut ilmu itu menenangkan jiwa. Tidak ada orang paling tenang jiwanya kecuali penuntut ilmu, karena malaikat yang mendoakannya. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berilah rahmat orang yang menuntut ilmu. Ya Allah, berilah rahmat, keberkahan dan juga maghfirah bagi orang yang menuntut ilmu. Dan itulah doa yang pernah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada umatnya. Dan juga menuntut ilmu ini, Bapak dan Ibu, persyaratan diterima amal ibadah kita. Kita ibadah tanpa ilmu tidak diterima. Orang bercocok tanam tanpa ilmu rugi, bahkan rusak. Jadi segala sesuatu harus didukung dengan ilmu. Maka untuk kita mempelajari agama Islam harus dengan Alkitab, Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, barangkali kalau ada yang masih maju sini boleh, ya. Mungkin terlalu sempit, dan ini masjid yang dulu kita bangun dari Al-Huji, yaitu dari Syekh Jumat dulu, ya. Dan alhamdulillah kita isi dengan sholat jamaah dan juga dengan taklim. Mudah-mudahan orang yang berinfak mendapatkan pahala, dan juga kita pula digandakan oleh Allah Ta'ala pahalanya. Karena orang menuntut ilmu, sekali kita datang seperti 10 kali. Man ja'a bil hasanati falahu mislu asyri amsalihah. Barang siapa yang mendatangkan kebaikan atau berbuat baik, maka Allah mengadakan minimalnya 10 kali sampai 700 kali. Dan tidak ada keutamaan yang melebihi keutamaan ibadah. Karena keutamaan ibadah ini untuk bekal Bapak dan Ibu, bekal kita kalau sudah meninggal dunia. Yang kita bawa adalah ilmu, yang kita bawa adalah amal. Selanjutnya Bapak dan Ibu, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan Qamariyah, yang Allah Ta'ala mengutamakan bulan Ramadan ini banyak sekali. Siang hari kita diwajibkan siang, malam hari kita dianjurkan untuk sholat tarawih. Ketika maghrib kita dianjurkan segera berbuka. Ketika menjelang subuh kita dianjurkan segera sahur. Dan kita supaya menjaga lisan-lisan kita dari perkataan yang tidak diridhai Allah. Inilah mulianya bulan Ramadan untuk orang yang beramal. Tapi kalau hidup pada bulan Ramadan dia tidak beramal, tidak dapat apa-apa. Karena Allah Ta'ala memasukkan surga itu dengan amal. Allah berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga yang kamu nikmati ini adalah merupakan sebab engkau wahai manusia beramal. Walaupun amal kita kalau kita bandingkan untuk membeli surga tidak mungkin. Karena amal kita hanya 70-75. Itu pun belum tentu baik semuanya. Tetapi ada yang berdosa, ada yang berbuat baik. Tapi karena rahmat Allah Ta'ala yang besar untuk yang beriman,
terhapus dosa kita, dosa-dosa kecil dengan sebab amal soleh. Man amila sholihan fali nafsi, barang siapa yang beramal soleh untuk dirinya sendiri. Baik, pembahasan kita pada pagi hari ini, bulan Ramadan momentum peningkatan yaitu ketakwaan kita kepada Allah. Nah, jadi bulan Ramadan ini termasuk bagaimana kita bisa meningkatkan amal baik kita. Karena tidak ada bulan yang melebihi kemuliaan bulan Ramadan. Kalau kita biasa begini tidak berpuasa tidak mengapa. Tapi kalau bulan Ramadan kita diwajibkan puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Maka bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an supaya kita sering baca Al-Qur'an. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan kamu untuk berpuasa seperti umat-umat dulu Allah Ta'ala mewajibkan berpuasa kepada hambanya. Dan inilah kaum muslimin, kita sudah tanggal 27 ya, mungkin sebentar lagi akan masuk Ramadan. Tapi kita memasuki Ramadan dengan keterangan pemerintah. Ya, jadi jangan mendahului, jangan membelakangi. Kalau sudah ada pengumuman dari pemerintah, Departemen Agama, yaitu bisa atau yang lainnya ada pemberitahuan, berarti itu adalah waktunya siap. Ya, ini perlu kita pahami karena beliau mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Surat An-Nisa itu, wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, taatlah kepada pemimpin-pemimpinmu. Dan alhamdulillah di negeri Indonesia ini ada Departemen Agama yang mengurusi hari-hari raya, yang mengurusi siang, yang mengurusi yaitu tentang masalah kegiatan-kegiatan yang lainnya. Makanya kita perlu mendoakan pemimpin-pemimpin kita kaum muslimin semoga menjadi orang bersabar dan juga mendapatkan pahala yang banyak karena mengurusi umat. Baik, kita lanjutkan. Ayat yang pertama kali yang menjelaskan bahwa kita ini wajib siam adalah yaitu mungkin dari surat Al-Baqarah 186 atau 187. Maka Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini bulan Qamariyah, tidak ada kemuliaan bulan Masehi karena hubungannya dengan Nasrani. Kita hendaknya kembali pada bulan Hijriyah. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yang mana Allah menurunkan Al-Quran ini pada bulan Ramadan. Siangnya kita disuruh siang, malam disuruh baca Al-Quran. Karena itu bacalah Al-Quran sering kali. Karena dia mengatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi. Seringlah kamu baca Al-Quran, karena Al-Quran besok pada hari kiamat akan datang mencari pembacanya untuk mendapatkan yaitu syafaat dari Quran yang kita baca. Bahkan kalau kita belum mampu membaca Al-Quran, masih belum terampil, belum fasih, belum lancar, pahalanya 2. Tidak ada ruginya orang yang baca Al-Quran. Dengan hadis diriwayatkan Imam Muslim, man qara'al Qur'ana wa yataqta'u, siapa yang baca Al-Quran pekap belum terampil, belum lancar, falahu ajrani, maka dia mendapatkan 2 pahala, pahala kesulitan dia membaca dan juga pahala ketika dia membacanya. Tidak ada ruginya bagi orang yang sudah lanjut usia yang belum terampil tetap membaca, ya. Walaupun kita kurang terampil tetap membaca, karena Allah Ta'ala akan menghukumi kita, menilai kita mendapatkan pahala sesuai dengan kemampuan kita. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu, beribadahlah kamu kepada Allah menurut kemampuan.
Orang yang bisa sholat berdiri hendaknya berdiri. Yang tidak mampu berdiri maka hendaknya dia duduk. Yang tidak mampu berduduk, tidak bisa duduk, maka tidak berbaring. Demikian juga orang siang. Maka untuk wanita-wanita yang dia hamil maka boleh menunda, yaitu siangnya. Atau yang menyusui boleh pula menunda, yaitu siangnya, tapi harus dibayar. Ketika tidak mampu membayar dengan siangnya, maka dibayar dengan kita ngasih fidyah, yaitu kepada orang-orang miskin. Itulah kemudahan agama Islam. Ad-din yusrun. Agama Allah Ta'ala mudah. Yuridullahu bikumul yusra. Itu ayat Quran. Allah menghendaki dengan agama ini supaya kamu mudah. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menghendaki kita Islam ini kesulitan. Makanya tidak ada orang yang sifatnya merasa cemu sholat. Tidak ada yang merasa cemu dia baca Al-Quran. Tidak merasa cemu dia kalau dia waktunya siang, ya. Dan ini merupakan petunjuk dari Allah yang harus kita syukuri. Maka bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran. Jadi ini keutamaan bulan Ramadan. Sudah siangnya kita disuruh siang, malamnya suruh banyak baca Al-Quran. Hudan linnas. Karena apa Quran ini kita baca? Karena petunjuk untuk kita. Tidak ada petunjuk yang bisa membawa ketentraman jiwa kecuali Al-Quran. Karena hudan linnas wa bayyinatin minal huda, dan banyak keterangan-keterangan dari petunjuk Allah Ta'ala. Siapa yang mengalami kebingungan, keresahan, baca Al-Quran. Karena Allah berjanji ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat dengan kamu zikrullah, baca Al-Quran akan menjadi tenang jiwa. Orang yang sedih, gelisah yang lain baca Al-Quran sampai datang ketenangannya. Nah, wa bayyinatin minal huda, dan juga Quran isinya petunjuk-petunjuk ya, menunjukkan kita sholat, bagaimana kita menikah, bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita punya anak, bagaimana kita hubungan dengan orang kafir, sudah ada semuanya. Karena itu Bapak dan Ibu, jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran sama sekali. Ya, baca Al-Quran dan juga terjemahnya. Kalau tidak tahu terjemahnya, kita bisa melihat terjemahnya dan kita tulis begini, ayat sekian hubungannya dengan siang. Ayat sekian ini hubungannya dengan pekerjaan. Nah, perlu dicatat, ayat sekian hubungannya dengan jual beli. Ayat sekian hubungannya dengan pinjam meminjam, itu ada semuanya. Wal furqan, dan pembeda, membedakan yang hak dan membedakan yang batil. Makanya Al-Qurannya ada larangan-larangan yang harus kita jauhi, itu namanya pembeda. Dan ada perintah-perintah yang wajib kita amalkan. Allah memerintah kita bukan kebutuhan Allah kepada kita, tapi kebutuhan untuk kita. Kita makan, kita yang kenyang. Kita minum, kita yang segar. Kita menikah, kita punya anak. Jadi Allah memerintah kita itu bukan karena hajatnya kebutuhan Allah pada kita, tetapi itu kebutuhan kita sendiri. Karena Allah berfirman, man amila shalihan fali nafsi, orang beramal saleh untuk dirinya. Selanjutnya, kemudian juga Allah Ta'ala menjadikan bulan Ramadan ini bulan maghfirah. Fa'lam anna asyarul yang Ramadan maghfiratul dunub, penghapus dosa. Dari mana? Ramadan ila Ramadan, bulan Ramadan sampai bulan berikutnya, mukaffiratun ma bainahuma, menghapus dosa-dosa antara sela-selanya. Dan juga banyak hadis yang memberikan penjelasan supaya kita sering ya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang malam harinya dia salat tarawih berjamaah di masjid. Salat tarawih Bapak dan Ibu 11 rakaat. Kita jangan sampai 8 rakaat terus pulang sholat di rumah, tidak. Jadi kita mengikuti imam selama 11 rakaat atau 13 rakaat boleh. 2 rakaatnya itu ketika sudah sholat isya, kita sholat sunnah, yaitu sunnah iftitah, itu boleh. Kalau langsung setelah sholat isya imam bertakbir untuk sholat tarawih 11 rakaat, kita ikuti. 11 rakaat itu bisa dilakukan 2 rakaat kali 5, kemudian 1 rakaat witirnya.
atau yaitu 4 rakaat salam, 1 salam. Tetapi 4 rakaat ini maka beliau panjang sekali membaca ayatnya, sehingga perlu dinamakan tarawih roka, istirahat terlebih dahulu. Ini upayakan bagi yang sifatnya punya hafalan sedikit dan banyak, kita hendaknya membaca Al-Quran supaya difahami oleh makmum atas bacaannya. Selanjutnya, wa mudha'afatul hasanat, dan akan digandakan amal kita bulan Ramadan ini dengan sekian banyak kebaikan. Kita beramal sekali, pahalanya 10 kali. Bahkan juga Allah Ta'ala menggandakan sampai 700 kali. Kalau kita punya harta yang banyak, yang kita rasakan sedikit. Bahkan kalau kita menggelar makanan yang banyak, yang masuk ke perut kita sedikit. Tapi kalau amal soleh untuk kita, sedikit banyak untuk kita. Tidak ada orang pinjam amal soleh seseorang. Tidak ada orang hutang pahalanya seseorang. Tidak ada yang bisa mencuri amalnya seseorang. Ini kebaikan orang beramal. Karena Allah berfirman, "Amilah shalihan fali nafsi." Orang beramal untuk dirinya. Kalau kita punya harta, kadang-kadang dihutang orang tidak dibayar. Tapi kalau kita beramal, tidak ada orang mencuri pahala kita. Tidak ada orang minta hadiah pahala, tidak ada. Karena pahala tidak bisa dihadiahkan, tapi untuk diri sendiri. Inilah menunjukkan hendaknya kita nanti bulan Ramadan ini, atau sebelum bulan Ramadan ini, kalau punya hutang dibayar. Terutama ibu-ibu yang yaitu masih datang bulan, ini masih tanggal 27, kurang beberapa hari lagi. Tapi kita harus mengikuti pemerintah. Karena apa itu al-idani wa shaumu ma'as sultan. 2 hari raya dan juga kita sahur puasa bersama pemimpin supaya kita kompak, tidak ada perbedaan. Kemarin puasa adalah puasa, itu hanya pemimpin wa ulil amri minkum. Nah, nanti kalau ada keterangan dari para admin agama setelah sholat isya isbatu ru'ya, maka ada pengumuman, kita hendaknya mengikuti mereka. Selanjutnya, untuk diterimanya amal kita Bapak dan Ibu itu ada 3 syarat diterima amal. Pertama, orangnya harus muslim. Alhamdulillah kita sudah Islam. Yang nomor 2, harus menata hati ikhlas karena Allah. Karena yang paling berat amal di hati. Suatu saat ikhlas, nanti sebentar lagi minta dipuji oleh orang. Makanya kita hendaknya menjaga betul keikhlasan ini. Kalau ada suatu saat kekeliruan, kita istighfar, astagfirullah. Ya, ini amal hati. Yang nomor 2, diamalkan dengan anggota badan. Dan amal anggota badan lebih berat lagi karena ada unsur kekuatan fisik. Oleh karena itu, pertama kita harus muslim, yang nomor 2 ikhlas, itu amal hati kita. Yang nomor 3, harus dikerjakan dengan anggota badan kita. Kalau 3 kita ini kita bisa memenuhi, insya Allah amal kita akan diterima. Bahkan penghapus amal baik kita ini untuk amal-amal sebelumnya yang berhubungan kita dengan Allah. Tetapi berhubungan hutang wajib dibayar. Ya, karena hutang ini hak manusia dengan manusia. Selanjutnya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang beriman, dipanggil orang beriman. Sayangnya Allah Ta'ala terhadap orang beriman. Tidak dipanggil orang kafir, tidak dipanggil orang munafik, karena orang kafir lahir batinnya kufur. Orang munafik menampakkan keislaman tapi batinnya kufur. Yang dipanggil Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Dipanggil yang beriman, lalu Allah memberi kewajiban kutiba 'alaikumus syiyam. Diwajibkan kamu itu siam. Siam yang wajib adalah siam Ramadan. Makanya kita upayakan bagaimana bulan Ramadan ini betul-betul kita bisa menyelesaikan siam. Kecuali untuk orang yang sakit, ya, atau orang itu dalam keadaan lapar sekali atau kerja keras kemudian tidak mampu, maka boleh berbuka, tetapi bisa membayar yaitu hutangnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana
orang-orang sebelum kamu sudah diwajibkan siam. Tapi siam kita itu lebih ringan, 1 tahun 30 hari yang diwajibkan. Kalau dulu 1 hari puasa, 1 hari berbuka itu kaumnya para anbiya dulu. Jadi kita ini 1 tahun hanya diwajibkan 30 hari itu yang wajib. Ada yang sunnah, mari kita mengamalkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, karena amalan sunnah ini bisa menutup kekurangan amal yang wajib. Itulah faedahnya kita sholat sunnah. Ketika lupa sholat wajib, sholat sunnah akan menutup ya tembok-tembok kita yang bolong. Ya, sholat sunnah akan menutup pula yaitu kelupaan kita pada waktu sholat yang wajib. Makanya kita dianjurkan juga mengamalkan yang wajib dan juga mengamalkan yang sunnah. Selanjutnya kita bahas An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yastaqbilu syahr Ramadan. Beliau itu menyambut datanya bulan Ramadan. Ya, menyambut datanya bulan Ramadan, tapi bukan dengan beduk, ya, bukan dengan acara yang lainnya, memasang lampu-lampu, tidak boleh. Karena kita itu umatnya beliau, harus mengikuti beliau. Yang nomor pertama yaitu bagaimana beliau itu siam kalau sudah melihat al-hilal. Al-hilal itu bulan sabit yang muncul dari arah barat. Peredaran bulan lain dengan peredaran matahari. Kalau matahari keluar dari timur terus putar. Kalau bulan, kalau awal al-hilal itu muncul dari barat, nanti lama-lama akan menjadi ke timur. Nah ini pertama, kalau kita memang tempat-tempatnya di padang pasir itu mudah untuk melihat al-hilal. Tapi kalau tidak mungkin kita mendengarkan pemerintah, karena pemerintah ini mengadakan klub untuk isbatul ru'yah. Datang di beberapa padang pasir ya, pakai teropong. Nah dari hasil itu nanti diumumkan. Jadi kita baiknya menunggu pemerintah saja sehingga kita kompak ya. Siamnya sama, hari rayanya juga sama. Karena itu haknya walil amri, sebagaimana Allah memerintahkan wa ulil amri minkum, supaya kita tidak berselisih dalam hal ini. Kemudian juga beliau mengatakan sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kamu kalau sudah melihat hilal. Ru'yah itu melihat, bukan hisab. Jadi kita bapak dan ibu tidak memakai hisab. Para ulama 4, Imam Ahmad dan juga Imam Hanafi, Imam Malik dan juga Imam Syafi'i tidak mengamalkan hisab. Ya, itu ulama-ulama kita panggil kan mereka pendahulu kita, orang-orang berpegang dengan ilmu. Bahkan juga Imam Ahmad mengatakan tidak boleh. Kita harus kembali kepada yaitu ru'yah dengan dasar hadis. Sumu li ru'yati, ini hadis. Jadi kita wajib ikuti beliau. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Ya. Jadi jangan sampai agama ini direkayasa oleh pikiran kita. Karena agama ini sudah sempurna. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini hari Arafah, sudah aku sempurnakan agama. Namanya sempurna, tidak boleh kita tambah, tidak boleh kita kurangi. Inilah ketaatan orang mukmin dalam menentukan satu Ramadan berdasarkan dengan ru'yah. Ya, pertama yaitu pemerintah mengadakan isbatul ru'yah, kemudian akan diumumkan, biasanya diumumkan setelah sholat isya, atau juga karena sekarang internet boleh kita mengambil atau mencari di warta berita atau yaitu di internet kadang-kadang disebutkan oleh pemerintah. Ini supaya kita menjadi orang yang kompak kita di dalam beramal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berhari rayalah ketika sudah melihat bulan itu terbit dari arah barat, dan biasanya terbitnya sebentar. Dan ini untuk daerah-daerah yang bukan seperti ini sulit. Tapi untuk di padang pasir atau rumah kita agak tinggi ya, yang bisa yaitu itu tidak terhalang oleh pohon-pohon, itu biasanya mudah untuk kita melihatnya. Nah, fa in humma alaikum, kalau kamu itu tidak tahu karena mendung ya, atau hujan, fa akmilul iddata, maka sempurnakan bilangan 30. Karena bulan Hijriah itu antara 29 30, tidak ada 31, tidak ada 28. 29 30.
Nanti kalau kita melihat 29 itu sudah kelihatan, berarti besok kita siap. Kalau belum kelihatan, kita menyempurnakan. Dia mengatakan fa'akmilul iddata, maka sempurnakan bilangan 30. Jadi tidak ada Ramadan itu tanggal 28, besoknya hari raya, tidak ada. Yang ada 29 dan 30. Terkadang 29 beliau hari raya juga mengikuti beliau, maka panduan yang paling pas adalah dengan agama, karena dia mengurusi urusan agama. Fa'amara sallallahu alaihi wasallam Bilalan ayyu'adzina bisyam, maka beliau menyuruh Bilal. Bilal ini adalah termasuk sahabat yang mulia, disuruh mengumumkan. Jadi siam ini harus diumumkan. Ya, yang mengumumkan punya hutang siam tinggal 2 atau 1 hari, maka kita boleh sebelum datang Ramadan ini, banyak tanggal 29-nya kita saja tidak mengapa, karena kita bermaksud untuk bayar hutang kita. Dan kita perlu beritahu ibu-ibu kita atau istri kita yang masih muda, yang sering melahirkan, perlu dikabari kalau punya hutang pembayaran terakhir adalah bulan Sya'ban. Nah, wala yaumaini, dan jangan kamu mendahului 2 hari, illa rajulan yasumu sauman falyasumhu, kecuali pada saat 28, 29 ini kita membiasakan diri saum, terutama pada bulan Sya'ban. Yaitu sering siang, ya kadang-kala sempurna, kadang-kala dikurangi. Nah, kalau memang maksud itu untuk siang Sya'ban tidak mengapa, ya. Ini masih belum tahu Ramadan, tapi kita siang karena belum. Tapi kalau sudah yaitu pengumuman Ramadan, berarti kita harus berhenti dari siang sunnahnya, karena Ramadan adalah hukumnya wajib kita siang. Nah, selanjutnya ada hadis yang memberi larangan kita untuk mendahului Ramadan. Man shoma yaumal ladzi yashukku fihi, barang siapa man shoma yaumal ladzi yashukku fihi, barang siapa yang siam pada saat dia meragukan diri, ini siam apa tidak, faqad asa Abul Qasim, berarti dia telah berdurhaka kepada Rasulullah SAW. Jadi makanya kita ini besok siap apa tidak, kita ragu-ragu, jangan siap. Kalau kita siap berarti mendahului ketentuan beliau. Kalau siap ini harus dari penjelasan yang benar, tidak boleh ragu-ragu. Nah, itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga di Imam Abu Dawud dan juga Tirmidzi. Kemudian lanjutnya tabyitun niyah minal lail. Bapak dan Ibu, kalau kita itu siang sunnah, itu boleh malam hari tidak niat. Tapi kalau siang fardu, siang Ramadan, wajib malamnya ada niat. Ya. Kalau bapaknya sekarang kita belum makan, ya. Tapi mau siang sunnah boleh, ya. Walaupun ini jam 10 kurang 20, tapi para ulama kalau sudah jam 12 tidak boleh melanjutkan siang, karena sudah setengah hari. Jadi kalau kita pagi ini tadi belum makan, belum minum, kita melanjutkan siang sunnah boleh. Tapi kalau siang wajib kita harus niat. Cuma niatnya kita tidak mengatakan yaitu nawaitu an asuma ghadan, saya niat untuk siang besok, itu tidak perlu diucapkan, karena niat itu tempatnya di hati. Ya, ini perlu kita pahami. Walaupun kita nawaitu, tapi kalau tidak tahu maknanya, ya tidak ada artinya. Tapi kita tahu maknanya, tapi kita itu niat tidak dilafadzkan, boleh, karena niat itu menurut asal tidak dilafadzkan kecuali satu. Kalau kita mau haji, mau umroh, ya itu harus melafadzkan niat. Labbaik Allahumma umratan, ya Allah aku penuhi panggilan umroh. Labbaik Allahumma hajjan, ya Allah aku penuhi panggilan haji atau umroh dan haji. Labbaik Allahumma umratan wa hajjan, ya Allah aku penuhi niatku ini yaitu umroh dan haji. Itu khusus satu saja yang perlu dilafadzkan, tapi tidak boleh berjamaah. Masing-masing ketika kita mau berikhram, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah, kita baca ketika berangkat dari tempat-tempat yang belum mikot, labbaik Allahumma umratan, kalau kita niatnya umrah saja.
labbaik Allahumma umratan hajjan. Kalau kita bermaksud haji dan umroh, itu niat yang harus dilafadzkan, tapi tidak boleh bersama-sama. Namun selain niat itu banyak di hati. Seperti kita tadi datang kemari, tidak nawaitu an hadza ila Masjid Maryam Huji. Nah, gitu ya. Dari sana sudah kita niat. Ya. Jadi ternyata kita ini dimudahkan oleh Allah. Ya, inilah yaitu kemudahan dari Allah yang harus kita syukuri. Ada bermana dalilnya kalau kita siang wajib ini harus menentukan dalam hati kita niat waktu malam itu harus berniat. Malam itu mulai tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar subuh. Kalau sudah fajar subuh tidak niat lagi. Dengan dasar hadis, man lam yubayyit siyama min al-laili fala siyama lahu. Kalau saya lagi, man lam yubayyit siyama min al-laili fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak pada waktu malamnya niat puasa, pada malamnya tidak niat puasa, maka tidak sah siangnya. Dan niat ini bisa juga dengan hati, bisa juga dengan lafaz, bisa juga dengan amalan. Kemudian kita beritahu, besok ini sudah Ramadan loh, karena ada pengumuman. Maka kamu nanti saat bangun nih, maka ibumu suruh untuk masak dulu, itu sudah niat. Ya, besok siang berarti kita nanti siang, nanti malam ini kita masak apa, itu sudah niat. Jadi niat tidak harus dilafadzkan. Nah, wa hadzal hukmu min khususati yaumil faridah, shaumil faridah. Maka niat ini yang harus diucapkan malam hari itu khusus untuk siang wajib, siang Ramadan, siang kafarah, bayar kafarah. Kemudian juga siang apa lagi? Siang yang dia nadar. Ya Allah, apabila aku ini sehat, saya akan siang 10 hari. Maka berarti malamnya harus niat siang, karena mewajibkan dirinya. Amma shaumun nafilah, adapun siam yang sifatnya siam sunnah, fala yalzamu tabyitan niyati fihi, maka tidak harus kita menetapkan niat malam harinya. Nah, tidak harus menetapkan itu untuk siam sunnah. Umpamanya kemarin kita dalam keadaan longgar ya, belum makan, belum minum, tidak kumpul istri, tiba-tiba jam 8 nih saya belum lapar, lanjut siang boleh, dengan syarat tidak kumpul istri ya, belum makan, belum minum. Nah, itu 3. Tapi kalau orang itu siang lupa, dia belum, saya tinggalkan siang, ternyata makan, habis baru ingat. Ketika setelah separuh ingat, maka diperhatikan dan kita berkumur, kita lanjutkan siang kita. Ya, jadi ada orang siang kadang-kadang dia lupa karena tidak kebiasaan siang. Jam 10 dia haus minum, tapi bukan sengaja. Maka ketika kita minum separuh, jangan dilanjutkan. Maka kita melanjutkan siang, dan ini termasuk Allah ngasih minum dia, Allah ngasih makan si dia. Dengan syarat tidak ada niat kita untuk makan terlebih dahulu, karena Allah Ta'ala Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Kemudian juga berikutnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yumsiku anil akli wasyurbi hatta yaral fajr shadiqa. Beliau itu kalau mau sahur ya, tidaklah yaitu sahur kecuali mendekati waktu subuh. Itu paling baiknya, karena kalau kita sahur mendekati sholat subuh itu rasa lapar kita agak kurang dibandingkan kita sahur jam 3, jam 2 itu boleh. Namun kita dianjurkan sahur itu mendekati waktu subuh. Tapi kalau sudah azan kita tidak makan ya. Jadi momennya kita ada jam ini kurang 10 menit subuh masih bisa makan. Kurang 5 menit kalau kita hanya minum teh atau minum susu, tidak ingin makan yang lain boleh. Cuma kita memang dianjurkan sahur. As-sahur barakatuh. Sahur itu mengandung keberkahan yang banyak sekali, dan dianjurkan pula kita berbuka. Kalau berbuka, kalau sudah matahari yang bulat ini sudah tenggelam, segera kita minum walaupun belum adzan, karena adzan itu sama lain
berselisih mungkin kurang atau ada lagi muadzin yang memperlambat sedikit ya, supaya bisa ditambah 1 menit atau 2 menit, tapi sebaiknya kita tidak menambahi waktunya, waktu adzan. Nah, maka beliau mengatakan kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswati minal fajri. Maka dan minumlah kamu sehingga nampak untukmu benang putih dari benang yang hitam, namanya fajar sodik ya, dari waktu fajar. Jadi kita berhenti tidak makan dulu ketika sudah adzan subuh ya. Ketika sudah adzan subuh kita berhenti dengan dasar ayat surat Al-Baqarah 187. Dan ini sahur yang lebih bagus apabila sudah mendekati waktu subuh. Dan sekarang itu waktu kita bisa melihat jam dan juga ada bola HP yang ada jamnya. Jadi kita kasih jarak kira-kira selesai sahur ini 2 menit sebelum adzan atau 1 menit sebelum adzan, itu bagus. Karena apa? Karena beliau menjalankan kita ini supaya sahur agak pagi. Dan yang agak adalah supaya kita nanti kerja tidak merasa lapar dan juga juga merasa haus. Kemudian berikutnya, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'ajjilul futura wa yu'akhirus sahura. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyegerakan yaitu berbuka. Jadi kalau kita waktu berbuka, mungkin belum adzan, tapi kita tahu jam kita sudah masuk, bagi mau adzan minum dulu. Nah, bagi orang mau makan dulu sebelum datang adzan. Kalau kita sudah tahu bahwa waktu kita, jam kita atau di radio, tapi di radio dilihat. Kalau radio Jakarta mungkin dari Jakarta masih duluan Jakarta daripada duluan kita daripada Jakarta, karena tenggelamnya matahari dari barat. Itu sekitar mungkin 2 menit 1 menit. Tapi kalau kita berada di kawasan kita, maka sesuai dengan kawasan kita. Makanya jam ini, jam elektro ini kalau kita bawa ke Semarang berubah dia. Kalau kita bawa ke Saudi langsung berubah 4 jam berselisih. Nah, karena ini pakai planet, jadi itu membantu kita untuk memudahkan kita, yaitu ketika siang atau ketika kita sedang berbuka. Dia mengatakan la tazalu ummati bi khairin, senantiasa umatku itu menjadi baik, ma'ajjal futur, selagi mau menyegerakan buka. Jadi bukanya tidak harus menunggu adzan. Kalau kita tahu matahari sudah tenggelam dan kita tampak di pegunungan, maka buka dulu, minum air dulu. Kemudian kalau kita mau adzan, minum air dulu, kemudian adzan. Nah, kemudian kalau kita yaitu mau sholat, kita dianjurkan minum air dulu dan juga makan ringan. Setelah itu kita sholat, baru kita boleh melanjutkan yaitu berbuka kita. Dalam satu hadis, la yazalu dinu dhahiran, senantiasa agama itu akan nampak di permukaan umat, ma'ajjalan nasu al-fitrah, selagi orang itu mau bersegera berbuka. Jadi banyak orang untuk menunggu supaya lapar saya lebih lama, lebih baik nanti saya berbuka setelah sholat isya saja, tidak boleh. Karena agamanya mengatur Allah. Jadi ketika kalau sudah ada, upayakan kalau ada kita pergi banyak punya simpan jajar sedikit atau air yang kecil kita minum ya. Atau kalau kita mau lapar sekali, minum makan dulu boleh, setelah itu kita menjalankan sholat berjamaah. Oleh karena kalau pada waktu berbuka kita kasih tempo mungkin 20 menit kita, lalu namanya kita qomat, tidak mengapa ya, karena memberi kesempatan bagi orang sifatnya mau berbuka. Selanjutnya, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuakhiru sahura ila akhir waqtihi. Adalah beliau itu mengakhirkan sahur. Kalau berbuka mendahulukan buka. Kalau pada waktu sahur mengakhirkan sahur sampai waktunya yaitu mendekati adzan subuh. Tapi upayakan kita tidak sahur pas adzan, tetapi sebelumnya. Dan sekarang karena ada jam yang bisa kita pegangi, dan kalau kita sahur ini ada banyak, tapi penjelasan dari desa ini
imsak kurang 2 menit, imsak kurang 1 menit. Sekarang sudah imsak. Imsak itu menahan diri. Itu kalau kita lihat yang terdengar di beberapa masjid tempat saya itu masih ada 10 menit. Jadi sekarang matang ini sudah imsak, sudah masuk, itu kita masih boleh makan. Ya, karena makan kita tidak lama. Boleh makan, kemudian kalau sudah waktu betul-betul mau adzan kurang 1 menit, sebaiknya kita sudah berkumur. Nah, kita berhenti dari makan sahur, ya. Jadi sekarang banyak terjadi sahur ya. Sahur kurang 1 menit, 2 menit, itu pemberitaan mereka itu masih bisa sahur. Karena berhentinya sahur ini adalah waktu adzan subuh. Nah, kita lanjutkan. Wa kana futuruhu sallallahu alaihi wasallam yasiran jiddan. Dan adalah yaitu futur berbukanya beliau itu sangat sedikit sekali. Dan karena orang itu kalau sudah sering lapar maka sedikit kenyang. Kecuali para pekerja, bapak dan ibu pekerja keras yang sifatnya badannya apa itu kalau kurang makan nanti kita bekerja di tempat yang lain itu kurang sehat dan kita mengurangi kekuatan fisik kita, maka upayakan kita makan agak banyak. Karena kerja keras mencangkul atau sedang bercocok tanam kepanasan itu beda dengan orang yang pekerjaannya di kantor atau di rumah. Jadi perlu makan yang banyak karena tenaga yang keluar itu muncul dari makanan yang kita makan. Dan ini perlu kita memperbanyak. Tapi kalau orang itu di kantor atau biasa atau sudah lanjut usia tidak mengapa. Yang penting harus sahur. As-sahur barakatuh. Sahur itu sahur itu mengandung berkah yang banyak. Jadi kita tidak boleh malas walaupun minum 1 teguk kopi atau susu boleh, ya. Tapi kalau kita bisa makan, alhamdulillah akan menjadi kekuatan fisik kita. Daripada nanti kita siang karena lemas pada tidur saja. Nah, ini kurang bagus. Baik. Nah, fakana An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yufattiru ala rutobat. Yaitu kalau berbuka yang mengandung air. Rutobat itu bisa juga kurma yang masih dipetik dari tangkainya yang itu bisa, atau juga kurma yang namanya tamar, itu kurma yang sudah dipetik kemudian disimpan beberapa bulan. Tapi kalau rutobat itu yang dipetik dari tangkainya itu biasanya warnanya ada merah, ada yang kuning, tapi nyus-nyus kayak ya rasanya kayak yaitu buah darah dorong. Nah, itu boleh walaupun 1 atau 3 ini kalau kita bepergian ya, umpamanya tidak ada berbuka bawa ke rumah. Nah, air itu sudah cukup. Nanti kalau kita sudah berhenti mau makan di tempat lain boleh. Karena ini anjuran, berbukanya saja dapat pahala, sahurnya dapat pahala. Bagaimana dengan siangnya? Maka tidak ada hari yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala kecuali hari Ramadan untuk orang yang siang. Karena malamnya kita beribadah, siangnya beribadah, pada waktu sahur kita beribadah, waktu berbuka juga kita beribadah. Fa'il lam yajid hasafatin min ma. Kalau kita ini pada waktu buka tidak ada makanan, maka kita hendaknya minum air walaupun 1 sendok 2 sendok. Jadi kita tidak boleh sifatnya siang sampai isya, sampai sebelum isya. Nah, harus ada makan yang masuk. Bahkan juga para sahabat menjilati jari-jarinya, berniat bahwa kami sudah berbuka. Summa qala ila salatihi, ketika kita sudah berbuka ringan, maka hendaknya kita pergi ke sholat berjamaah. Jangan sampai kita makan kenyang sekali lalu badan kita lempok ya, lemah, akhirnya tidak sholat berjamaah, ini salah. Fasolaha ala waktiha, maka hendaknya kita sholat pada waktunya. Oleh karena muadzin hendaknya memberi tempo, dilambatkan sedikit 2 menit atau apa, sehingga untuk beri kesempatan orang yang berbuka dan juga orang yang berpuasa, orang yang sedang berbuka atau minum. Wa ma yaf'aluhu aktsarun nas al-yawm min ta'khir sholatil maghribi. Maka banyak orang-orang pada zaman dulu atau sekarang mengakhirkan sholat maghrib dari waktunya tidak boleh, ya. Jadi kita kalau sudah berbuka upayakan berbuka ringan, jangan dimakan semuanya kemudian terlambat sholat kita.
karena makan itu bisa dibuat kapan saja. Tapi kalau sholat, as-sholatu ala waktiha, ya. Kalau mungkin ada di masjid diadakan yaitu buka ringan, ya, ada air, kemudian juga ada kurma atau sesuatu yang sifatnya mudah dimakan, baik. Setelah itu lanjutkan kita sholat, ya. Kemudian setelah sholat kita pulang, terserah mau apa yang kita makan di rumah kita. Wa tara ahadahum yusallil maghriba qabla adzanil isya. Bahkan kalau orang itu karena nikmatnya berbuka sampai sholat maghrib itu sebelum waktunya isya, hampir sholat isya. Nah, karena jarak antara maghrib dan isya pendek. Ya, kalau di Saudi agak 1 jam lebih, kalau di sini waktunya enggak sampai mungkin 3-4 jam sudah waktunya isya. Nah, walam yakun sallallahu alaihi wasallam yada'ud du'a qabla iftarihi. Beliau itu sebelum berbuka mesti berdoa. Minimalnya kalau kita tidak mampu baca bismillah, makanya perlu diingatkan. Yang belum berbismillah atau sudah makan baca bismillah fi awwalihi wa fi akhirihi. Kalau itu lupa, kalau tidak lupa juga bismillah. Kalau sedang berbuka banyak, yaitu hadisnya. Nah, ada yang mengatakan ini lemah hasan, dihasankan oleh Albani, dzabadzama'u wa talatul uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Tapi ada ulama yang melemahkannya, namun dihasankan oleh Albani belum maka ini. Dzabadzama'u, ya Allah telah hilang hausku, wa talatul uruqu, dan telah bertetes keringat ini. Karena kalau kita makan minum itu muncul cairan di muka kita keluar. Wasabatal ajru, dan ya Allah berilah aku pahala. Insyaallah, semoga Allah Ta'ala mendaki keinginan saya. Ya, ini ada dalil. Dan juga ada lagi, Allahumma barik lahum fima razaqtana. Allahumma barik lahum fima razaqtana. Ya Allah, berkailah mereka yang berpuasa ini dengan berbuka mereka, ya. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ini doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Itu bisa dicatat, ya. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Atau jadi dhahaba dzama'u wabtalatil uruqu wa sabatal ajri insyaallah. Kalau bapak-bapak yang tahu internet itu bisa ditulis doa berbuka. Tapi itu macam-macam, ada orang ahli bid'ah banyak sekali. Tapi yang dua ini adalah yang paling sahih adalah yang nomor dari Imam Muslim tadi. Allahumma ighfir lahum, Allahumma barik lahum fima razaqtahum, atau waghfir lahum warhamhum. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yada'us sahur. Beliau tidak pernah meninggalkan sahur. Biasanya orang kalau sudah berbuka, kemudian sholat tarawih selesai, nikmat tidur. Kemudian kalau pada waktu sahur malas, tidak boleh. Kita tetap dianjurkan sahur, ya. Karena ada hadis yang menganjurkan kita sahur. Dan sahur ini Allah memerintahkan kita sahur karena tahu bahwa kita itu lapar, dan orang lapar itu akan mengganggu fisiknya, maka dianjurkan sahur. Bagi orang yang kuat fisiknya dan bekerja keras, diupayakan sahurnya agak banyak. Bagi orang sifatnya kerja di kantoran atau orang tua yang bisa di rumah tidak mengapa, yang penting sahur walaupun sedikit. Wa hadza sahur alladzi zata fihi katsirun minan nas. Sahur ini banyak ditinggalkan oleh orang-orang yang berpuasa. Malas karena enak tidurnya, ya. Diupayakan kita sahur walaupun toh kurang selera. Karena saat sahur barakatuh. Sahur mengandung berkah yang banyak. Yada'uhu, dia meninggalkannya walau jur'ata ma'in, walaupun tidak minum hanya 1 teguk air. Bangun dulu, kita bangun keluarga kita. Ini makan enggak mau minum, atau kita kasih yaitu teh yang hangat atau kopi atau semacam yaitu minuman-minuman yang sifatnya selera dengan kita. Itu siapkan walaupun toh
Mereka tidak minum yang banyak, tidak makan yang banyak, yang penting ada sesuatu yang masuk ke perutnya. Dan ini karena merupakan fa'innahu tahurun wa barakatuh. Karena sahur ini adalah menyucikan diri kita dan berkahnya yang banyak. Makanya beliau mengatakan halummu ilal huda'il mubarak. Halummu ilal huda'il mubarak. Ayo kita makan pagi yang banyak berkah. Makan pagi itu maknanya sahur. Ilal huda itu huda, asya dan juga futur. Futur itu makan pagi, asya makan malam, huda makan siang. Ya ini halummu ilal huda. Ayo kita yaitu makan pagi maknanya sahur al-mubarak yang mengandung barakah. Ya, ini perlu kita memahamkan bapak dan ibu dan anak-anak kita. Dan bolehnya kita melatih anak kita umur 7 tahun ya. Bapaknya ya siap banget sahur dulu. Nanti kalau kuat bismillah lah sahur. Bahkan dia para sahabat kalau anaknya 7 tahun dilatih siap ini kadang-kadang menangis. Dibuatkan mainan dibawa kepada tempat yang ini coba ini. Kamu senang dengan ini, dihibur dengan main-mainan itu boleh asal main-mainan itu tidak mengandung bahaya untuk anak tersebut. Ini pelatihan ya. Kalau biasa anak itu mungkin jam 12 tidak mampu dia berbuka tidak apa-apa karena fattaqullaha mastata'tum, melaksanakan perintah Allah sekiranya kamu mampu. Selanjutnya faedah pahala yang banyak untuk orang yang sahur ini. Tasahharu fa inna sahura barakatuh. Ayo kita sahur, kan sahur mengandung keberkahan yang banyak. Mungkin kita kurang enak tapi kita masukkan ke perut kita. Karena ini adalah sunnahnya beliau. Sebentar kita masukkan ini dengan keridhaan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberi keberkahan. Kemudian juga faedah yang lain, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Allah ya dan malaikat yusalluna namanya malaikat mendoakan kita. Kalau Allah berselamanya Allah Ta'ala memberi kegembiraan kepada kita, memuji. Jadi innallaha malaikatahu yusalluna, kalau Allah berarti memuji, malaikat berarti mendoakan. Jadi bukan berarti Allah Ta'ala mendoakan hambanya, tidak, tetapi Allah memuji hambanya yang beramal soleh ya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu berbuat baik, atau kalau malaikat mendoakan orang-orang sahur. Kalau Allah Ta'ala, Allah memuji hambanya yang sahur ya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Ini anjuran supaya kita tidak meninggalkan sahur kecuali dalam keadaan tidur lelap. Maka kita tidur lelap, sebaiknya sebelum tidur kita makan apa yang sedikit supaya kita nanti tidak bisa bangun pas yaitu salat subuh kita sudah dinamakan sahur. Baik. Selanjutnya akhlakun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Bagaimana akhlaknya beliau pada waktu Ramadan, karena beliau itu suri tauladan untuk kita. Wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam kana fi Ramadan wa ghairihi ahsanan nas akhlaqan. Beliau itu pada waktu bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan paling baik akhlaknya. Maka kita harus baca lisan kita, tidak boleh mencaci, tidak boleh bohong, tidak boleh menggunjing, tidak boleh menghibah. Nah ini perlu kita, namanya as-shaum, shaim itu maknanya diamlah. Shaim itu maknanya diamlah. Artinya kita tidak bicara kecuali bicara yang banyak manfaatnya. Kita mengajari dan kita mengaji, kita berdakwah itu lisan yang bermanfaat. Kemudian juga kita bisa menyampaikan yang baik, kita mengingkari kemungkaran. Ini termasuk amal-amal yang wajib untuk orang punya ilmu. Wa khususan lisaimi, khususnya untuk orang berpuasa hendaknya betul-betul menjaga lisannya. Fala yaliqu lisaimi ayal huwa, tidak layak orang puasa itu sendak gurau. Wa isqaqu dan berteriak-teriak. Wa yastum, apalagi mencaci, wa dzaribu, apalagi memukul. Jadi kita siang itu menahan mata kita dari yang haram,
menahan mulut kita dari bicara yang buruk, menahan tangan kita dari berbuat yang tidak benar. Karena itu orang-orang siam betul-betul siam yang diam, matanya tidak melihat yang haram, mulutnya tidak bicara yang batil, demikian juga fisiknya yang lainnya, pikirannya pula hendaknya selalu zikrullah. Ini diantara kebaikan siam. Kalau itu dilaksanakan betul-betul, siam itu faedahnya banyak untuk mereka. Falaya ayata'ahadabahu, kalau kita mau marah jangan marah, ya. Karena ada hadis iyyakum wal ghadabah, jauhkan kamu dari marah. Wa kemudian wasahbahu, dan teriak-teriak tidak boleh, ya. Kecuali teriaknya orang yang khatib boleh, karena ingin untuk memperdengar orang-orang yang sedang dalam masjid, ya. Karena itu orang-orang berkhutbah dan suara melantang, mengeraskan dirinya. Kemudian ada hadis yang beri penjelasan kita tidak boleh ngobrol, ya. Ngomong-ngomong lama tidak ada faedahnya, ya. Perlunya kita menasihati, perlunya banyak diam kita dengan hadis man lam yada' qaula zuri wal amala wa laysa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa syarabahu. Man lam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang dusta, wal amal bi, dan tidak mau meninggalkan amal yang jelek, ya. Jauhi bohong, jauh menipu, jauh mengurangi timbangan, jauh mengurangi takaran, ya, terutama para penjual. Ini kadang-kala banyak luput dalam lisannya. Ini berapa? Ini jualnya saja tidak boleh. Tadi sudah ditawar sekian, padahal tidak ada penawar. Makanya kita perlu mencari rezeki ini, yang penting bagaimana kita diridhai oleh Allah. Karena apabila kita diridhai oleh Allah Ta'ala, walaupun sedikit hasil kita peroleh, sedikit itu mengandung berkah yang banyak. Kemudian lagi, malam yada al-qaula zur, siapa yang tidak mau meninggalkan ucapan yang kotor, wal amal bi, dan tidak mau menghentikan amal yang buruk, falaysa lillahi hajatun fi ayyata ata'amahu wa syarabahu, maka Allah Ta'ala tidak butuh orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Ini peraturan untuk orang shalim. Jadi siam itu maknanya diam. Diam kita dari perbuatan jahat, diam kita dari lisan kita bicara tidak benar, ya. Makanya kalau ada orang mencaci kita, katakan inni shaimun. Kalau inni satu orang anggota disuruh diam, inni shaimun, inni shaimun. Kemudian juga dijelaskan oleh hadis beliau yang diriwayatkan di dalam kitab Al-Jami' Shaghir, laisa siyamu 'alil akli, bukanlah siam itu meninggalkan makanan, wasyurbi, dan meninggalkan minuman, innama siyamu 'anil lahwi warrafasi. Yang dikatakan siam yang sebenarnya itu orang yang tidak senda gurau, ya. Dan juga tidak pula berbicara kotor atau berbicara keji. Karena kalau kita punya istri atau yang lain, tidak boleh kita bicara masalah seks, masalah syahwat. Karena orang siam itu banyak godaannya. Walaupun setan itu dibelenggu, tapi masih banyak manusia yang tertipu. Ya, karena itu kalau orang itu masih muda, ya, dan banyak syahwatnya yang yaitu yang sifatnya kecemburuan dalam istrinya, lebih baik kita menghiburkan diri, baca Al-Quran, atau sedang bekerja, atau sedang menyampaikan ilmu, itu lebih utama. Tapi kalau kita tidur terus, khawatir yaitu ada di antara satu suami atau istri kita akan mengajak berkumpul. Dan kalau mengajak berkumpul waktu siang Ramadan, dendanya berapa? Ayo, berapa dendanya? 2 bulan siap berturut-turut. Kalau tidak mampu ngasih, memerdekakan budak. Kalau tidak mampu memberi makan, yaitu selama 60 kepada fakir miskin, padahal jatuhnya hanya sekali. Oleh karena itu kita harus menjaga ini semuanya. Itu dilarang oleh Allah Ta'ala untuk kelangsungan kebaikan kita, ya. Jadi jangan kecuali. Tapi kalau orang itu baru menikah, ya upayakan berkumpul waktu malam.
Saya upayakan dia sedang cari rezeki atau sedang berdakwah, maka insya Allah terhibur ya. Karena dilarang kita itu, dulu dilarang kita berkumpul istri kita malam hari siang hari, tetapi sekarang dia bolehkan kita berkumpul dengan istri pada waktu malam hari siang. Baik, itu adalah kemurahan dari Allah Ta'ala. Kemudian fa'in sabaka akhadun, jika adalah salah satu mencaci kita, aw jahila alika, atau membodoh-bodohkan kita, atau yaitu berbuat marah kepada kita, kita disuruh diam. Inni shaimun, saya ini siap, saya disuruh Allah diam ya. Jadi kita kalau dicaci atau orang marah dengan kita, jangan diladeni dengan mencaci, jangan diladeni pula dengan kita bantah, kita diam. Inni shaimun, inni shaimun, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Selanjutnya, akhlakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ali baitihi, bagaimana akhlaknya, perangannya beliau sallallahu alaihi wasallam dengan keluarganya fi Ramadan, waktu Ramadan, maupun wa khairihi, pada waktu selain Ramadan ya. Ini kenapa? Karena beliau manusia, menjadi suri teladan untuk kita, dan juga punya istri, punya anak, dan ini membuat contoh untuk kita. Seandainya beliau tidak punya istri, mungkin itu karena enak, beliau tidak punya istri, kita punya istri, maka beliau punya istri, bahkan istrinya lebih banyak daripada istri kita, dan juga punya keluarga. Tapi ketika beliau waktu siang hari itu tidur bersama dengan istrinya, tapi tidak terbangkit syahwatnya, itu boleh. Tapi kalau sampai itu membangkitkan syahwat yang lain, tidak boleh, maka akan batal kita ya. Jadi karena beliau itu orang paling pandai untuk menahan nafsu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yata'ahadu ahlahu, maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat baik kepada istrinya. Wa yuksinu usratahum fi Ramadan, dan beliau berbuat baik pula akhlaknya terhadap istrinya pada bulan Ramadan. Aksar min ghairihi ya. Beliau itu kalau memiliki istri pada bulan Ramadan lebih sayang kepada istrinya daripada hari-hari yang lain. Tapi beliau bisa menjaga kehormatan dirinya, dan juga istrinya pula bisa menjaga kehormatan dirinya. Inilah orang-orang yang kuat imannya. Dia tahu bahwa siang itu pahala cukup besar, maka menghindari nafsu yang sifatnya bisa ditangguhkan pada waktu malam harinya. Fakana ya'ti ahlahu fi laili Ramadan, kadang-kadang beliau itu datang ke istrinya bulan Ramadan. Tapi maksudnya datang bukan jima, bukan berkumpul, tapi sekedar itu istrinya. Wa rubbama atrakahul fajru wa huwa junubun ya. Tapi kalau malam hari ya boleh seorang istri ya berkumpul dengan suaminya, atau suami mengumpuli istrinya. Yang tidak boleh siang hari ya. Jadi malam hari boleh. Bahkan ketika beliau sedang berkumpul istrinya dalam keadaan junub, waktu itu sudah beliau mandi ketika setelah azan. Jadi kalau ada orang kumpul dengan istrinya pada malam hari mendekati fajar, itu sudah selesai, nanti mandinya boleh setelah fajar ya. Mandinya boleh. Tapi kalau orang berkumpul pada waktu mendengarkan azan, batal siamnya. Ini kalau orang berkumpul, maka cari waktu sekiranya nanti yaitu setelah selesai, maka dia bisa mandi saat sebelum sholat fajar, atau mandi setelah fajar ya, tapi nanti sholat subuh. Ini yang perlu difahami karena berhubungan dengan kita yang berkeluarga. Nah, fala yaliqus shaimu, tadi sudah ya. Fala yaliqus shaimu ayyal huwa wa isqaba wa yastumu wa yadribu, tidak boleh orang siang itu sudah gurau, kemudian berteriak-teriak, mencaci, memukul. Faman taraka ta'amahu wa syarabahu lillah, barang siapa meninggalkan makannya karena Allah, kemudian dia meninggalkan minumnya karena Allah, tetapi dia melakukan kemarahan, maka berkurang pahala dari orang yang siang yang sedang keadaan marah, kecuali marah yang hak. Marah yang hak namanya kita marahi keluarga kita, waktunya sahur dibangun tidak mau, atau waktunya sholat subuh tidak mau, itu yang marah yang boleh. Bukankah beliau mengatakan iyyakum wal ghadabah,
jauhkan dirimu dari marah. Tapi beliau pernah marah ketika membanguni yang lainnya tidak mau, beliau marah. Maka datang ke rumah yaitu keluarganya membanguni. Ini upayakan kita waktu siang, kita sebagai tanggung jawab seorang tua yang menjadi ketuanya rumah tangga, hendaknya bangun terlebih dahulu membangun istrinya. Kecuali kalau istrinya yang semangat, kadangkala istri membanguni suaminya. Dan juga kita harus membanguni anak-anak kita, karena itu keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, yaitu jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Untuk menjaga keluarga, kita jaga dulu diri kita. Kalau kita yaitu anak kita sebelum bangun, kita bangun dulu. Kalau kita menyuruh anak kita untuk sholat tahajud, kita bangun sholat tahajud dulu. Kecuali kalau orang tua capek atau dalam keadaan sakit, itu beda dengan orang dalam keadaan sehat. Maka boleh yaitu bangun putranya putrinya, orang tuanya dalam keadaan sakit mungkin sholat dengan duduk diperbolehkan. Selanjutnya, hal-hal yang harus kita jauhi ketika kita siam ini. Malam yata' qawla zuri, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor, wal amala bihi, dan dia tidak mau meninggalkan amalan yang jelek, falaysa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa syarabahu, maka Allah Ta'ala tidak butuh orang itu meninggalkan makannya dan minum. Jadi siam ini betul-betul menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari bicara yang kotor, menahan diri dari melihat yang haram. Kemudian kita menahan diri dari tidak makan, tidak minum, dalam rangka untuk mencari pahala dari Allah. Selanjutnya, akhlakun Nabi SAW dengan keluarganya. Ini tadi saya baca tapi belum selesai. Wa kana alaihi salatu wassalam yata'ahadu ahlahu, adalah Nabi SAW selalu berbuat baik kepada istrinya. Wa yuksinu usratahum, bahkan beliau berbuat baik kepada keluarga-keluarga mereka. Karena orang lapar itu bisa muncul marah, ya, muncul keegoannya atau yang lainnya, berbeda dengan orang kenyang. Maka bersabar, dan ini kita yang punya ilmu harus menjadi contoh. Jangan orang itu marah lalu kita marah. Mungkin orang itu marah kepada kita karena kekurangan ilmu, tapi kalau kita punya ilmu hendaknya tahu bagaimana kita bisa berbuat kepada orang yang salah dengan kebaikan. Fakana ya'ti ahlahu laili Ramadan, kadang-kadang beliau datang ke istrinya malam Ramadan. Kalau malam boleh, ya, siang juga boleh, tapi kalau siang bermaksud untuk istirahat, bukan untuk berkumpul dengan istri. Wa rubbama atrakahul fajr, kadang-kadang beliau menjumpai waktu fajar wa huwa junubun, sedangkan beliau dalam keadaan junub tapi belum mandi, ya. Jadi berkumpulnya sebelum subuh, tapi itu setelah subuh, dan maka mandinya menunda setelah adzan subuh boleh. Ya, jadi tapi yang bagus kalau kita memang setelah berkumpul dengan istri, maka saat itu mandi itu lebih utama. Nah, dan juga menyehatkan badan kita lagi. Tapi kalau kita setelah kumpul nunggu nanti fajar atau subuh kita mandi boleh, cuma jangan sampai lupa. Kalau kita lupa sudah sholat, tadi belum mandi, wajib diulangi sholatnya karena dia ingat. Fayaghtasilu wa yasum, dan beliau mandi kemudian melanjutkan siangnya. Jadi ini penjelasan untuk bagi orang berkeluarga, punya suami istri, ketika mau berkumpul malam hari dengan istrinya, kok mendekati fajar boleh, tapi mandinya tidak harus sebelum fajar. Mandinya boleh setelah fajar, setelah adzan subuh, namun setelah itu kita wajib sholat subuh. Dan demikian juga di sini dijelaskan pula oleh beliau, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaqu wa huwa sha'imun. Beliau itu kalau pada bulan Ramadan bersiwak. Sekarang pakai sikat gigi. Tapi kalau sikat gigi tidak, kalau berkumur tidak boleh kita menyemangatkan, ya, terutama waktu siang hari. Maka upayakan air ini tidak masuk ke tenggorokan. Nah, berkumurnya beliau kalau siang hari itu pendek sekali, kemudian untuk hanya sekedar menghilangkan kuman-kuman yang ada gigi atau bau. Cuma bau untuk orang siang itu jangan dicaci. Kemudian kita sholat
Karena orang dosa itu bersuara, yaitu keluar uapnya, maka kadang-kala kita tercium oleh bahunya, maka kita tidak boleh mencacinya. Karena itu lebih harum bagi Allah Ta'ala daripada minyak kasturi. Tapi selain siang, kita kalau sholat berjamaah upayakan kalau gigi kita itu berlubang, yang lainnya perlunya yaitu kita mengemu cairan yang untuk menghilangkan infeksi dalam boleh, ya, untuk supaya kita tidak mengganggu orang. Karena orang itu kalau sudah giginya lubang biasanya dia infeksi, dia keluar bau tidak enak. Oleh karena itu kita dianjurkan siwak. Oleh beliau dianjurkan untuk membersihkan mulut kita, berkumur madmadah, wastinsyak, menghirup air hidung, supaya bau-bau yang ada dalam perut kita keluar dari mulut, keluar dari hidung, tidak tercium oleh saudara kita. Dan juga baiknya beliau mengatur Islam secara sempurna. Beliau mengatakan as-siwaku mutahhirun lil fami. Siwak ini membersihkan mulut. Tidak ada manusia paling bersih kecuali rasa. Bayangkan kita bangun malam mau sholat dianjurkan wudu. Wudu itu artinya berkumur. Bahkan kalau bisa kita bersikat gigi atau bersiwak, siwak itu bagus. Kalau siwak kecil bisa masuk ke dalam. Kalau sikat gigi itu lebar, kadang-kadang hanya mengenal sebagian tapi belakang tidak bisa. Kalau bisa pakai siwak itu lebih utama, karena yaitu warna yang kekuningan kecil-kecil itu bisa kita ambil dengan serabutnya tadi. Jadi akan nempel begitu, kemudian kita bersihkan lagi, kemudian masukkan lagi. Hanya gigi-giginya orang Arab yang sifatnya dia selalu siwak, bersih-bersih dia. Dan karena makanan yang ada di gigi kita ini kalau tidak segera dibersihkan, maka akan menjadi kuning, dan itu akan berbau tidak enak. Inilah kita dianjurkan siwak itu masuk rumah siwak, mau bertemu dengan siwak, mau wudu siwak dulu, mau bepergian siwak. Tetapi siwak ini banyak dilupakan oleh manusia. Dia mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartukum bisiwaki kulla salatin. Seandainya saya ini tidak memberatkan umatku, aku akan perintah umatku ini setiap saat siwak. Maka beliau masuk rumah itu siwak dulu, supaya tidak tercium oleh istrinya. Demikian juga istri kalau sudah ada lubang banyak ini, itu baunya tidak enak, maka perlu minum yaitu cairan yang sifatnya menghilangkan virus tadi. Inilah Islam mengatur kita untuk bersuci dan supaya kita yaitu berjumpa dengan siapapun. Kalau orang itu tercium bau kita, mungkin mereka malu memberitahu kepada kita, tapi kadang-kadang kita tidak malu, ya. Ini baiknya Islam, baiknya Islam menjaga kita supaya kita bersuci. Nah, wa min rahmati, dan di antara rahmatnya Allah Ta'ala bi ummati, untuk umatnya ini, annahu kana yatamatmadu, kita hendaknya sering berkumur walaupun tidak wudu. Sering berkumur pergi setelah makan supaya gigi kita ini kuat, karena gigi kita sudah hancur. Terutama bapak-bapak jangan merokok. Merokok itu banyak ompong ini. Nah, ya. Jadi Allah Ta'ala melarang kita itu karena sebab ada madaratnya. Jadi kita banyak itu hitam, kemudian yaitu rupanya tidak bagus, dan kadang-kadang baunya tidak sedap dicium oleh orang lain. Dan banyak ulama sunnah yang mengharamkan merokok juga. Jadi kalau kita sekarang merokok, maka ini bukan kami mengkritik bapak dan juga yang lainnya, tapi Islam itu ad-din an-nasihah. Tapi kalau kita niat betul untuk berhenti dari merokok, insya Allah bisa. Orang tua dulu rokok, kenapa? Saya curi anunya itu, rokoknya, mana-mana mati dia. Alhamdulillah setelah itu tidak merokok lagi dan menjadi baik. Dan juga bau mulut itu akan menjadi harum karena tidak ada bagian yang dihisap oleh racun nikotin daripada rokok itu sendiri. Taib. As-siwaku mutahhiratun lil fami. Sifat itu membersihkan mulut kita. Murdatun lil rabbi, menjadi senangnya Allah. Nah, ya.
Kemudian juga yang terakhir, min rahmatihi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi, termasuk rahmat Allah kepada umatnya, kana yatamaddu, kita hanya berkumur, bangun dari tidur berkumur ya. Tetapi kalau bisa kita berkumur dan wudu, wasastansiku, dan membersihkan kotoran hidung. Jadi kita berkumur, kemudian sebagian terserap dalam hidung, kemudian kita semburkan ke bawah. Itu insya Allah kotoran-kotoran dari hidung dan juga kotoran dari gigi-gigi yang melengket itu bisa keluar dengan cairan-cairan yang sudah disediakan di toko untuk membersih gigi-gigi kita. Wa huwa sha'imun, boleh kita siap berkumur ya, menghirup air hidung. Tapi kalau menghirup air hidung tidak boleh semangat, tidak boleh berlebihan, nanti akan masuk ke sini. Ya, jadi kalau berkumur sekedarnya saja, jangan sampai masuk di sini. Jadi berkumur dan kemudian dilepaskan, dan juga air hidung sedikit saja kemudian kita lepaskan. Tidak boleh terlalu banyak. Kalau banyak bisa masuk ke tenggorokan kita. Kalau itu masuk tenggorokan dengan tidak sengaja, tidak membatalkan siam kita. Tapi kalau orang itu mandi panas sekali kemudian dia bermaksud berkumur dikitikan kemudian masuk ada niat, maka batal ya. Jadi ini innamal a'malu binniyat, amal itu disesuaikan dengan niatnya. Maka boleh kita ketika Ramadan panas betul, kita mengguyur badan kita berkali-kali boleh, tetapi jangan sampai tetesan air ini akhirnya masuk ke tenggorokan ya, karena niat kita diketahui oleh Allah. Wa naha 'anil mubalaghati fi dzalika, kita dilarang berlebih-lebihan berkumur, berlebih-lebihan menghirup air hidung, terutama nanti pada waktu siang hari jam 12 atau jam kita waktu itu kurang. Kalau pagi boleh ya kita berlebih-lebihan, tapi tidak sampai masuk ke tenggorokan kita. Tapi kalau kadang siang boleh, tidak boleh berlebih-lebihan. Bahkan kita kalau mandi, sekedar mandi boleh, karena sangat panasnya badan. Selanjutnya pula wal illa an takuna shaiman, kecuali kalau kamu waktu siang jangan berlebih-lebihan berkumur, jangan berlebih-lebihan menghirup air ke hidung. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan termasuk Imam Hakim, disahihkan pula oleh Imam At-Tahabi, dan juga disahihkan pula oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Nah, begitulah Bapak dan Ibu beberapa keterangan, barangkali ini sebagai muqaddimah. Siapa yang kurang paham boleh ditanyakan ya, karena siam ini ibadah yang tauqifi, yang tidak boleh kita berpendapat dengan perasaan kita, tapi harus berdasarkan dengan dalil. Fadhil. Pertanyaan di luar tema tidak mengapa. Ada sebagian orang berkeyakinan bahwa hari Jumat adalah hari yang berkah. Hari yang berkah itu maknanya hari yang sifatnya ini banyak sering terjadi Jumat berkah. Nah, kadang-kadang kenapa Jumat orang bawa nasi ke masjid, nanti setelah sholat bagi-bagi. Itu istilah mereka, tapi ini istilah Islam tidak ada. Jadi kalau kita sholat maksudnya betul-betul sholat Jumat itu ingin mencari pahalanya, bukan mencari dekatnya. Nah, ini yang Allah Maha tahu. Jadi kalau kita ngomong sholat Jumat, kemudian ada orang ngasih kita terima, tidak mengapa. Kalau kita tidak mendapatkan bagian ya jangan marah, karena tujuan kita di masjid ini sekedar untuk beribadah kepada Allah. Nah, terimakan juga kalau kita punya anak-anak kecil ya, harus betul-betul didampingi oleh orang tuanya. Jangan sampai nanti rame ketika khutbah rame, ketika buah rame berebut makanan, bahkan juga sampai menangis, sampai memukul satu sama lainnya karena tidak mendapatkan bagian. Jadi perlu kita menasihati keluarga kita, terutama anak-anak kita. Jadi istilah hari Jumat, hari berkah itu tidak kita mendapatkan, itu istilah orang ketika setelah Jumat ngasih makan orang boleh. Dan sebetulnya tidak hari Jumat saja. Mungkin kita punya makanan bisa
dimakan orang 50 umpamanya, pada waktu itu kita bawa ke masjid setelah sholat boleh. Namun supaya tidak menjadi kebiasaan sehingga orang awam, wah enak sholat di sana saja, nanti kita dapat berkat dan dapat makanan, tidak boleh. Innamal a'malu binniyah. Lalu kemudian kebanyakan mereka melakukan amal sedekah dengan memberi makan kepada orang-orang jumbo. Jumbo itu apa? Sesepuh. Kalau bisa kita ngasih makan orang-orang tua itu di rumahnya, kita antarkan, ya itu lebih bagus. Nah itu daripada nanti di masjid dia sudah jumbo, lapar, tidak dapat bagian lagi. Ya, jadi ini hanya teknisi saja. Jadi kalau bisa kita hari Jumat boleh kita ngasih apapun boleh, nah kita bagi kepada fakir miskin. Terus dan pula yang laki-laki mampu, yang ibunya di rumah miskin, kalau bisa kita bagikan di rumah-rumah orang miskin, ya. Karena doanya orang miskin, subhanallah, ya doanya terkabulkan oleh Allah. Anak yatim atau memberi jamuan makan di masjid. Memberi jamuan makan di masjid ini upayakan yaitu ya kita kasih setelah dia sholat, ya. Biasa sholat kalau bisa kita sembunyikan dulu, ya supaya nanti sholat ini tidak berpikir yang makanan, ya. Oleh karena itu ketika kita mau sholat itu upayakan kalau lapar makan dulu, jangan lapar lalu kita masih sholat, nanti kita ingat lapar kita. Itu ada hatinya. Dan ironisnya yang banyak melakukan hal tersebut para penjual nasi atau jajan yang sejenisnya. Nah, tidak boleh kita jual makan di masjid, walaupun di areanya, karena beliau berdoa. Gimana doanya? Nah, barang siapa yang jual di masjid, la arbaqallahu tijarataka, semoga Allah Ta'ala tidak memberi keberkahan daganganmu. Ini umumnya di masjid kota, datang itu jualan, dan di luar dia tidak mau di masjid. Nah ini kalau bisa jualan di tempat yang enggak jauh, jangan di tempat masjid itu, karena masjid itu tempat sholat, dan kita takmir berhak untuk beritahu, Pak ini masjid untuk sholat. Nanti kalau jualan di tempat sana-sana, nanti kalau sudah buyar, supaya mereka tidak teringat. Ini masuk masjid itu jajannya kok bulat-bulat, kok senang. Akhirnya terbawa ingatan itu di masjid. Ketika sholat di masjid, keluar ingat makan itu, terburu-buru keluar untuk membelinya. Ya, makanya kita dilarang jual di masjid, makanya di area masjid dilarang. Maka beliau berdoa, la arbakhallahu tijarataka, semoga Allah Ta'ala tidak memberi keuntungan daganganmu. Apakah ada dalil khusus tentang sedekah hari Jumat? Sedekah hari Jumat tidak ada khusus, tapi Jumat ini adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau kita pergi ke masjid hendaknya mubakiron, ya, yaitu berpagi-pagi. Tentunya kalau kita tidak ada keperluan yang lain, jadi kita secara khusus sedekah hari Jumat tidak ada, karena sedekah itu kapan saja dibolehkan. Berbeda dengan zakat, ada waktunya. Lalu bagaimana untuk menyikapi hal ini kalau sekiranya tidak ada dalil khusus? Sedekah itu kapan saja boleh. Sekarang, nanti, besok, terutama kita apabila sudah mendapatkan rezeki 10%-nya atau 5%-nya boleh, ya. Jadi ini memang beberapa tahun yang lalu muncul hal ini, yang muncul dan siapa yang pertama kali kita tidak tahu, tapi tiba-tiba banyak makanan disediakan, yaitu di pinggir masjid. Nanti kalau sudah sholat dibagi. Dan juga yang sulit itu anak-anak, ketika keluar dari masjid sampai berantem dia ingin mendapatkan bagian itu terlebih dahulu, dan kalau sudah habis bagian itu juga mereka menjadi sakit hatinya pula. Kalau bisa ya memang yaitu dijauhkan agak dari masjid itu, supaya nanti dia itu ketergantungan di masjid bukan karena ada makan yang dibagikan, tetapi ketergantungannya sholat, ya, karena orang mesti makan tapi belum tentu juga sholat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi itu kesimpulannya, boleh kita ngasih makanan pada hari Jumat itu kalau bisa
Nanti itu memang di rumah boleh, di rumah. Nah ini dikumpulkan di rumah ini, nanti siapa yang ingin atau ngambil ini maka dibolehkan. Itu lebih utama sehingga tidak ada ketergantungan, diletakkan di masjid dan kita masuk masjid kok berkatnya banyak, sehingga nanti khawatir lupa dengan ingatan tersebut. Karena orang sholat itu lain dengan orang berdagang. Hukum wanita sholat Jumat di masjid setiap sholat wajib boleh, dengan syarat harus menutup aurat dan tidak boleh bergandengan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi paling baiknya sholat wanita di rumahnya. Afdhalus sholat indan nisa'i fi baitiha. Paling mulia sholat wanita itu di rumahnya. Dengan syarat apabila kita kalau dia di masjid namanya buka aurat, buka betisnya, yang lainnya ini kadang-kala yaitu mengganggu dari orang-orang yang sholat. Yang paling bagus kalau di masjid upayakan ada tempat khusus ketika setelah salam pergi dulu. Jadi tidak berpapasan ketika pulangnya bersama dengan wanita. Apalagi kadang-kala wanita itu kalau punya ruko dicincin. Nah dicincin sehingga kelihatan betisnya. Kalau laki-laki ketika kelihatan betis tidak mengapa. Kan selanjutnya yaitu setengah betul wanita betul-betul harus tertutup semuanya. Ya karena wanita ini kalau laki-laki menjadi wanita goyang pikirannya ini. Makanya disuruh waqarna fi buyutikunna. Kamu wanita tinggallah kamu di rumahmu. Ya, di rumahmu. Maka wanita itu boleh keluar kalau malam hari bersama mahram sehingga tidak terlihat. Dan makanya banyak terjadi sekarang perzinahan yang lainnya sebab wanita keluar dengan memperindah diri, bahkan dengan seksi dan juga baju-baju yang sifatnya merangsang bagi kaum laki-laki, terutama orang laki-laki atau pemuda yang kurang imannya. Ini akan menjadi balak bagi mereka. Berkaitan dengan buka bersama lebih afdol mana Ustadz, buka bersama di rumah bersama keluarga di rumah dan buka bersama di masjid. Karena para sahabat itu bawa makanan dengan keluarganya dibawa ke masjid supaya dirasakan pula orang yang lain. Ya. Karena suatu saat mungkin kita kalau di rumah kurang selera makan, ya nanti ada sisanya kita juga kadang-kadang malu ngasih pada orang dengan sisanya. Tapi kalau kita bawa ke masjid, makan bersama itu menambah semangat kita. Walaupun kita makan sedikit. Makanya beliau senang sekali dengan keluarganya makan bersama. Para sahabat kalau punya makan dibawa ke masjid, ya, bawa masjid untuk dimakan bersama-sama. Tapi kalau makan yang sedikit cukup untuk keluarga kita, sedangkan di luar itu banyak jumlahnya, maka baiknya kita makan dengan keluarga kita sendiri karena jumlahnya sedikit. Wallahu a'lam. Jadi lihat nanti kondisi keadaannya masing-masing. Sekitar 15 tahun yang lalu saat bulan Ramadan saya sering tidak berpuasa karena bekerja keras di negeri orang dan saya lupa berapa hari tidak berpuasa dan sekarang saya menyesal. Dibayar sesuai dengan keyakinan kita. Bahkan kalau bisa lebih itu tidak mengapa karena hutang ini harus dibayar, hutang siam harus dibayar. Kita hutang dengan orang lain juga harus dibayar, maka hutang kita pada Allah wajib dibayar. Makanya kita kaum muslimin wal muslimat, kalau wanita itu hendaknya ditulis. Ini waktu hari ini saya tidak sem 10 hari, tulis 10 hari bulan ini. Besoknya lagi ditulis lagi. Bukankah hutang kita harus menulis? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Orang beriman kalau punya hutang pada orang tulis. Ini hutang kita pada manusia, bagaimana hutang kita pada Allah. Jadi ditulis. Ya ibu-ibu nanti waktu haid atau yang lainnya, hari ini sama ini saya tidak sholat, tulis. Nah besoknya oh iya, dengan tulisan itu kita akan ingat. Ya, bayangkan pedagang itu mesti ada tulisan. Kalau tidak dibayar mereka. Ada nota yang banyak sekali gitu. Itu dagangan bagaimana dengan ibadah. Ini perlunya kita. Tapi kalau 15 tahun yang lalu kita lupa, upayakan kita bisa ya sering siam sunnah dalam rangka juga untuk membayar siam-siam kita yang wajib yang belum bisa kita bayarnya. Wallahu a'lam bishawab.
Saya pernah mendengar dalam menentukan awal Ramadan itu boleh dengan ru'yah dan hisab. Mana dalilnya hisab? Tidak ada. Sumu li ru'yatihi. Ya. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Maka siamlah ketika melihat ru'yah dan berbukalah berhari raya ketika melihat ru'yah. Ada ayat yang lain itu bukan pada tempatnya. Ada hisab juga tetapi bukan pada tempatnya untuk siap. Nah, siapa yang hafal itu? Itu ada ya, tapi bukan untuk siap. Baik, itu aja, nanti kita lanjutkan. Karena berdasarkan hisab juga ada ulama yang apa itu? Yang apa ini? Mendukung gitu ya? Tidak ada. Ulama pendukung hisab tidak ada. Karena bukan ulama, hadis langsung sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in humma 'alaikum faqtiru atau faqmil. Siamlah ketika melihat bulan. Melihat bulan itu bisa dilihat oleh mata. Jadi tidak harus dihitung. Dan juga berbukalah ketika melihat bulan. Ya, buka. Makanya kita menunggu pemerintah. Isbatul ru'yah itu penetapan melihat bulan. Isbatul ru'yah. Jadi kita tidak boleh dalam masalah ibadah ini mengambil keputusan kita sendiri, ya. Jadi ada para ulama madhab 4 menolak semua. Imam Ahmad, Imam juga Hanafi, Imam Malik dan juga Imam Syafi'i menolak semuanya. Silakan baca bukunya dalam Madzhabul Arba'ah. Apa ada hadis yang melarang bagi orang yang malam harinya berkumpul dengan beristri terus apa nih, dilarang memasukkan jenazah ke liang lahat siang harinya? Saya pernah mendengar tapi belum jelas. Ada ada hadis yang melarang bagi orang yang malam harinya berkumpul, nah, ya, dengan istri, kemudian kalau dia setelah berkumpul istri tidak boleh mengubur, tidak boleh mengubur di liangnya, tapi mengatakan boleh. Jadi pengubur ini tidak boleh orang yang berkumpul malam harinya dengan istrinya. Itu betul. Sebenarnya lagi ada hadis yang melarang bagi orang yang malam harinya berkumpul dengan istri, terus dilarang memasukkan jenazah. Baru jelas dilarang memasukkan jenazah ke liang lahat, boleh, betul. Jadi kalau kita malam hari, walaupun bapak ibu kita meninggal dunia dan kita kan berhak untuk mengubur mereka, nah ketika malam hari kita berkumpul dengan istri atau suami berkumpul dengan istrinya, maka suami tidak boleh masuk ke liang itu, tapi boleh mengantarkan, tapi untuk masukkannya tidak boleh. Bagus, ini betul hadisnya sahih. Baik ikhwan, barangkali itu yang dapat disampaikan. Ada lagi ditanyakan? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Ustaz, saya punya orang puasa. Tapi cara saya dengan puasa Senin Kamis atau bersama kalau itu. Terima kasih. Bagus, kalau kita kurang hutang puasa segera dibayar. Aku bayar dengan puasa Senin Kamis dan puasa Syawal. Nah, jadi Senin Kamis atau maksudnya apa maksudnya? Maka membayar puasa. Ya, mereka paling bagus bayar hutang itu segera. Jadi kita kalau meninggal dunia itu sudah, wah, hutang saya sudah terbayar. Tapi kalau seorang ibu umpamanya haid atau yang lain nifas seperti Aisyah, maka penundaan, ya, karena berkumpul dengan suaminya menunda sampai akhir Sa'ban. Jadi Sa'ban dibayar. Kalau kondisi begitu tidak mengapa. Karena suatu saat wanita masih muda atau yang lainnya sering melahirkan dan juga sering kait yang lainnya, maka boleh. Tapi kalau sekiranya dia tidak mampu bayar, lebih baik kita bayar dengan beras. Ya, kita bayar kepada, kita kasihkan pada fakir miskin.
Dan suatu saat setelah kita bisa bayar, kok mampu bayar dengan siam kita. Itu pendapat ulama yang paling kuat. Membayar hutang siam bagi wanita yang dapat uzur bisa diganti pada hari lainnya. Ketika tidak mampu karena yaitu sering memiliki anak menyusui yang lainnya, maka boleh diganti dengan membayar fidyah atau beras. Gimana? Itu puasa sunnah dan kemis, Ya. kemudian dirangkap dengan membayar hutang puasa. Oh, nggak bisa. Kalau sunnah tidak bisa itu bayar wajib. Ya. Sudah kalau khair ya ini ya. Jadi kalau puasa sunnah itu bayar wajib tidak bisa, wajib harus dibayar yang wajib. Dan kita ditanyakan kan? Baik, waktu sudah jam 11 kurang seperempat, maka Bapak-bapak dan Ibu-ibu dengan keterangan tadi, mari kita yang punya hutang segera kita bayar, dan pula kita perlu mempersiapkan diri ya untuk siang ini, karena bulan Ramadan bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan amal yang banyak. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala dengan mendengar keterangan tadi bisa melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.